Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 28 Mei 2022 dengan judul Siapakah Allah Seperti Engkau? Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Bapa, oleh karena kasih dan rahmatmu begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini, kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mika 7 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Mari kita ikuti penjelasannya. Sekarang kita dapat menduga bahwa kaki kita berdiri teguh dan bahwa kita tidak akan pernah bergerak dari sana. Kita dapat berkata dengan penuh keyakinan, aku tahu kepada siapa aku percaya. Tiada sesuatu yang dapat menggoncangkan imanku kepada Allah dan firman-Nya. Tetapi setan bermaksud untuk mengambil keuntungan dari tabiat warisan dan sifat-sifat yang dipupuk, serta membutakan mata kita akan keperluan dan kekurangan kita. Hanyalah dengan menyadari akan kelemahan kita sendiri dan dengan teguh memandang pada Yesus, kita dapat berjalan dengan selamat. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 223. Dalam kemurahan hatinya kepada dunia ini, Allah menghapuskan penduduk yang jahat pada zaman Nuh. Dalam kemurahan, Ia membinasakan penghuni Sodom yang rusak. Melalui kuasa penipuan setan, para pelaku kejahatan mendapat simpati dan kekaguman, dan dengan demikian senantiasa menuntun orang-orang lain kepada pemberontakan. Demikianlah halnya pada zaman Kain dan zaman Nuh, dan pada zaman Abraham dan Lot. Demikian juga halnya pada zaman kita, adalah dalam kemurahan kepada alam semesta ini, sehingga pada akhirnya Allah akan membinasakan penolak-penolak kasih karunia-Nya. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 571. Jangan dengar saran musuh yang menganjurkan supaya tinggal jauh dari Kristus sampai engkau telah menjadikan dirimu lebih baik, sampai engkau cukup baik untuk datang kepada Allah. Jika engkau tunggu sampai pada saat itu, engkau tidak akan pernah datang. Bangkitlah dan pergi kepada Bapakmu. Ia akan menjemput engkau dari jauh. Jika engkau mengambil satu langkah saja ke arah Dia dalam pertobatan, Ia akan cepat-cepat merangkulmu di dalam lengan kasih-Nya yang abadi. Telinganya terbuka kepada seruan jiwa yang menyesal. Jangkauan pertama dari hati itu kepada Allah diketahuinya.
Disalin dari buku seri Membina Keluarga, jilid 5, halaman 152 dan 153. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih oleh karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan kekuatan, mendatangkan berkat, sukacita bagi masing-masing kami untuk melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Lebih daripada itu, memberikan penekanan khusus kepada kami. Dalam kemurahan hatinya kepada dunia ini, Allah menghapuskan penduduk yang jahat pada zaman Nuh. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan curahkan hikmat pengetahuan sorga agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami teringat para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Tuhan curahkan hikmat pengetahuan sorga, dedikasi di dalam pelayanan. Lebih khusus kami berdoa untuk kelanjutan Rumah Sakit Advent Palangkaraya dan juga Rumah Sakit Advent Kupang. Kiranya Tuhan memberkati semua para tukang yang akan melakukan tanggung jawab mereka. Lebih daripada itu, Tuhan memberkati Dr. Raymond yang telah dipercayakan melalui organisasi Gereja Tuhan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Curahkan hikmat pengetahuan sorga dan dedikasi sorga kepadanya. Kami juga berdoa Tuhan untuk lembaga pendidikan. Tuhan berkati guru-guru, kepala sekolah, siswa. Curahkan hikmat untuk mereka mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada saat ini. Mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, berikan sukacita bagi mereka. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan mengutamakan Tuhan setiap saat. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup. Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.